balik lagi dengan saya di El Grasi Channel. Hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana atau mengapa saluran YouTube kita, atau dalam hal ini subscribernya kita atau viewersnya kita tiba-tiba berkurang drastis. Sebenarnya YouTube sendiri punya peraturan, YouTube sendiri punya standar yang harus diikuti oleh semua YouTubers, termasuk YouTubers pemula yang ingin berusaha untuk meningkatkan jumlah subscribernya ataupun jumlah viewersnya. Nah, kadang-kadang atau sering kita melihat di beberapa video atau di beberapa channel itu teman-teman YouTuber mereka sering bagaimana meningkatkan subscribers kita secara drastis ataupun viewers kita secara signifikan untuk mencapai minimal standar yang diharapkan oleh atau sudah ditentukan agar channel kita bisa dimonetisasi. Nah, sebenarnya itu tidak ada yang salah sejauh kita mengikuti atau sejauh para subscribernya kita ataupun viewersnya kita itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Saya ingin mulai dengan kenapa misalnya subscribernya kita menurun. Misalnya pengalaman saya dalam 2 hari terakhir itu ada penurunan subscriber saya itu kurang lebih hampir 30 subscriber. Bisa dibayangkan itu turunnya sangat drastis sekali. Saya kemudian mencari tahu kenapa sampai hal itu terjadi, dan di situ saya melihat ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh YouTube. Pertama, bisa saja itu secara normal baik orang yang sudah mensubscribe kita tiba-tiba dia unsubscribe. Artinya tiba-tiba dia tidak follow lagi channelnya kita. Itu salah satu alasan channel kita atau subscribernya menurun. Yang kedua, ada juga yang ternyata channelnya mereka atau para subscribernya kita, channelnya itu mereka sudah tutup atau bahkan dia melanggar aturan tertentu dari YouTube. Misalnya channelnya mengandung unsur pornografi atau mengandung unsur kekerasan atau mengandung unsur provokatif, sehingga itu di-remove, itu dihilangkan dari YouTube. Nah, sehingga itu juga alasan kedua kenapa dia berdampak ke channel kita berkurang. Kemudian YouTube juga dia sudah punya sistem secara otomatis dia akan meremove atau menghilangkan channel-channel yang sifatnya dia cuman seperti fake channel gitu. Artinya channel-channel yang sebenarnya secara ini mungkin terlihat dia follow kita, tetapi sebenarnya channelnya nggak ada, atau channel itu hanya channel-channel yang sifatnya hanya untuk istilahnya sementara seperti itu. Itu channel-channel yang setelah ditelusuri ternyata channel itu tidak aktif, atau channel itu ya hanya digunakan untuk misalnya ada yang punya bisnis bagaimana supaya meningkatkan jumlah followersnya kita dan seterusnya. Mereka semacam menjual fake channel untuk mengikuti kita. Kemudian ada juga karena ketika channel yang misalnya kita buat sendiri atau kita ingin dalam tanda petik mengelabui agar followersnya kita banyak, subscribernya kita banyak, kita buat channel-channel istilahnya channel-channel siluman lain gitu. Dan itu ketika ditelusuri oleh YouTube dan ada, maka itu akan automatically akan dikurangi dari channel YouTube-nya kita. Jadi pada prinsipnya adalah tidak ada yang salah dari bagaimana kita mempromosikan atau minta teman-teman yang nonton YouTube kita untuk sharing dan sebagainya, sharing channel kita dan sebagainya. Tidak ada yang salah dari itu sejauh para subscribernya kita itu adalah channel atau subscriber yang betul-betul sudah memenuhi standar daripada YouTube. Itu tidak masalah. Itu YouTube tidak mempersoalkan itu. Yang penting mereka betul-betul tidak melanggar aturan, termasuk kita sendiri tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan dari YouTube. Hal ini sama juga terjadi dengan viewersnya kita. Kadang-kadang ada viewers yang memang sifatnya cuman ternyata ini viewers yang hanya sifatnya karena misalnya diiming-iming untuk mendapatkan sesuatu. Katakanlah misalnya kamu
menonton video saya itu bukan karena kamu suka video saya, tapi karena kamu harus mendapatkan sesuatu dari menonton video itu. Misalnya dibayar atau ya katakanlah sesuatu yang bukan datang dari ini. YouTube akan melihat hal-hal itu karena di statistik atau di grafik channelnya kita itu akan terlihat source mana saja yang menyebabkan jumlah viewersnya kita meningkat, misalnya seperti itu. Dan itu akan dilihat oleh YouTube. Jadi kadang-kadang juga kita lihat misalnya kok viewersnya tiba-tiba turun drastis, ya kayak gitu. Sama halnya juga dengan jumlah followers atau jumlah subscribernya kita. Jadi secara automatically itu akan dilihat oleh YouTube dan dia akan menurunkan, dia akan lihat oh ini kayaknya ini bukan viewers yang nonton karena dia suka video kita dan seterusnya. Nah, apa kesimpulan dari yang ingin saya sampaikan? Intinya bahwa pertama kita harus mendapatkan subscriber dan viewers yang betul-betul punya nilai autentikasinya yang baik, yang bagus. Artinya bahwa betul-betul original gitu. Jadi hal itu juga sama dengan apa yang kita lakukan. Artinya apa? Kita juga jangan lakukan cara-cara tidak fair untuk meningkatkan jumlah subscribers ataupun jumlah viewersnya kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sebagai YouTuber pemula ataupun yang sudah dilakukan oleh siapapun atau yang punya channel YouTube yang sudah berkembang dan sebagainya. Karena cepat atau lambat YouTube akan melihat itu semua seperti itu. Jadi teman-teman perlu memperhatikan beberapa poin-poin itu. Yang kedua, sebenarnya semakin bagus video yang kita tawarkan atau semakin bagus konten yang kita tawarkan itu akan secara otomatis akan meningkatkan kepeminatan orang lain untuk menonton atau untuk membuka channel kita. Nah, disitulah yang perlu kita perhatikan karena dengan adanya konten yang menarik, orang lain yang tertarik dengan konten kita, automatically dia akan subscribe channelnya kita dan juga dengan sendirinya mereka juga akan menonton setiap video yang kita upload atau setiap konten yang kita masukkan dalam YouTube channelnya kita. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Saya terus terang baru juga mengaktifkan channel YouTube saya dan saya juga melakukan eksperimen menonton atau bahkan mengevaluasi beberapa video yang di-share oleh teman-teman dari YouTube. Kemudian saya melakukan eksperimen uji coba, mengamati, dan untuk sementara itu yang saya dapatkan. Dan karena saya di channel saya ini juga salah satu strong point yang ingin saya sharing di sini adalah saya ingin menggunakan pengalaman saya selama ini untuk melakukan review, mengevaluasi apapun itu yang pernah atau yang saya alami, dan saya akan sering hasil-hasil review atau hasil-hasil evaluasi saya ini dan akan saya posting di setiap video-video YouTube saya selain beberapa video atau konten yang memang itu juga adalah bagian dari hobi saya. Nah, ini saja yang bisa saya sharing untuk sementara, teman-teman. Jika suka dengan apa yang saya lakukan, silakan bisa di like, komen, dan subscribe channel saya. Marilah kita sama-sama kembangkan atau memanfaatkan platform YouTube untuk berbagai macam kepentingan. Stay safe teman-teman, stay healthy, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, ciao.